Salam Bapak Ibu Saudara, salam, salam. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dan pada saat pagi hari ini kita bersyukur atas segala kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita pada hari ini kita telah memasuki minggu yang pertama di bulan Februari, bulan yang kedua, dan nantinya kita akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa bersyukur atas segala kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati dan berkorban bagi kita di kayu salib, semuanya demi kita, untuk kita, menyelamatkan kita manusia yang berdosa, supaya kita tidak hidup lagi bagi dosa, tetapi kita hidup hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian kita, sungguh indah. Haleluya, puji Tuhan.
sekalian, Engkau menguduskan hati kami, dan Engkau memberi pengampunan atas segala dosa, atas segala pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Saat hati kami terbuka menerima akan kuasa Roh Kudus, maka kami ada dalam kuasa mujizat dan jamaah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Engkau mengurapi seluruh para pelayan-Mu, pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamborin dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan. Semuanya diurapi oleh Tuhan. Saat ini Bapa, Engkau berkuasa atas kami semua, dan Yesus bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan biarlah semuanya merasakan akan hadirat dan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kepada Tuhan. Kami mempersembahkan korban persembahan persepuluhan milik Tuhan. Kami persembahkan ucapan syukur kami. Kami persembahkan apa yang dapat kami beri kepada Tuhan. Dan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami memberi segala sesuatu dengan sukacita. Dan biarlah kasih Tuhan melimpah atas hidup kami. Dan kami bersukacita di dalam Tuhan. Dan memulai ibadah ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersukacita dan kami bersorak-sorai memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita terima Tuhan, amin. Ada sukacita, haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita mengangkat pujian kita sungguh nyata, haleluya. Kita bersorak-sorai, kita puji Tuhan, haleluya.
raja setelah raja dalam hidup kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Pada kesempatan hari yang indah ini saya ingin mempersembahkan pujian buat Tuhan dengan judul Yuk Bersih Allah. When I am
saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku. Lebih dari yang dapat kubuat, You raise me up so I can stand your mountain. You raise me up to walk a stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Saudara kita berdoa. Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami hingga sampai dengan saat pagi hari ini.
hidup kami senantiasa bersyukur akan Engkau, karena Engkau begitu baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tidak pernah berhenti untuk kami selalu bersyukur akan Engkau ya Bapa. Terima kasih atas segala apapun yang Kau kerjakan. Semuanya baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang selalu mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami mempersembahkan ya Tuhan Yesus apa yang menjadi milik kami kepada-Mu Tuhan, memberikan persembahan syukur, demikian juga mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu 1/10 dari penghasilan kami. Kami berikan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita kepada-Mu Bapa, karena Engkau Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami, karena Engkau Tuhan selalu melihara kehidupan kami. Dan kami percaya, kami yakin dengan iman bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang selalu mempedulikan dan memperhatikan kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, Kau berkati seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Nyatakan kasih setia-Mu dalam seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Demikian juga lewat persembahan yang kami berikan ini, supaya dapat kami pergunakan untuk melayani Engkau dan juga sesama, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan di dalam seluruh hidup kami. Demikian juga Tuhan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Biarlah Engkau pakai seluruh kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu, sehingga hanya nama-Mu yang kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan, yang menjadi sandaran, yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini, Engkaulah kekuatan, sebab hanya Yesus saja yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pertolongan kita. Kita tahu kita manusia yang terbatas, ada banyak kekurangan kelemahan kita, namun hanya satu yang dapat memberikan kita kekuatan, Dialah Yesus. Kita katakan pujian ini dengan segenap hati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Karena begitu besar kasih-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan yang terbaik, yaitu anak-Mu yang tunggal, supaya dia menjadi kehidupan bagi kami. Dia melepaskan kami dari segala kehidupan yang sia-sia dan membawa kami kepada kehidupan yang Engkau muliakan, bukan untuk yang fana, yang sementara, tetapi untuk kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kami, Tuhan Yesus. Terimalah segala pujian dan segala penyembahan kami kepada-Mu. Dan sekarang kami membuka hati untuk mendengar firman. Berbicaralah Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Urapi juga guru-guru sekolah minggu yang sedang melayani anak-anak-Mu, dan semua kami ada dalam pengurapan Tuhan. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain merintangi kami. Itu sebabnya kami bersatu hati tengking dan tolak segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jangan di tengah-tengah kami. Baik itu kuasa kelemahan, kuasa penyakit atau roh dalam bentuk apapun. Dan hanya roh Allah yang bekerja. Berkuasalah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hidupkanlah firman yang akan kami dengar menjadi firman iman yang berkuasa. Kami bersyukur, kami membuka hati dan siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang, ya, selamat beribadah kepada mungkin ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali ya beribadah di gereja GBD Getsemani ini. Kita bersyukur ya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua ada dalam kasih Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-7.
Biar sambil duduk saja kita baca bersama-sama. Ini firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Haleluya. Glory Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada kepercayaan di bawah kolong langit ini yang dapat menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran dan hidup untuk masuk kepada Bapa. Untuk datang kepada Bapa, untuk masuk kerajaan surga. Hanya iman kepada Yesus. Amin, saudara. Tidak ada yang lain. Hanya iman kepada Yesus. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita dapat mengerti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia jalan, Dia kebenaran, Dia hidup. Maka Yesus katakan dalam ayat yang ke-7, "Sekiranya kamu mengenal aku." Amin. Sekiranya kamu mengenal aku. Jadi untuk kita dapat mengerti, dapat menerima itu, maka kita bukan hanya asal percaya saja kepada Yesus, tapi kita mengenal Dia. Mengenal Dia. Dan kalau kita mengenal Dia, maka Yesus katakan, maka kita akan mengenal Bapa. Mengenal Bapa. Dan jika kita juga melihat Dia katakan kepada mereka, maka engkau pun sekarang melihat Bapa. Amin, saudara. Siapa sesungguhnya Yesus? Sehingga Dia berani menyatakan dirinya sebagai jalan satu-satunya untuk masuk surga. Kalau pujian tadi dikatakan Dia raja di atas segala raja. Dia raja yang kekal di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Amin. Dan Alkitab katakan karena Dia anak tunggal Bapa, Dia raja yang punya tahta. Dan tahtanya itu bersifat kekal. Dan Dia adalah putra tunggal Bapa. Dalam iman Kristen, saudara, percaya dalam karya penyelamatan Tuhan memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi. Tetapi satu. Dalam karya penyelamatan, tetapi satu. Amin. Nah, itu sebabnya saudara seringkali Yesus katakan, "Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku." Dan Roh yang bekerja juga Roh Kudus di dalam aku. Sama juga Yesus katakan, kalau Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus datang kepadamu, pada saat itu engkau tahu bahwa engkau di dalam aku di dalam engkau, aku di dalam Bapa, dan kita menjadi satu di dalam Tuhan. Sebab ketiganya itu tidak bisa terpisah, saudara, sebab tunggal. Dalam karya perencanaan penciptaan alam langit semesta dunia ini, ketiganya bekerja. Tetapi yang nampak dalam penciptaan ada pribadi Bapa. Tetapi anak juga ada di sana. Roh Kudus ada di sana. Nah, itulah sebabnya sehingga Bapa berkata, marilah kita menjadikan
langit bumi atau menjadikan manusia. Kita jamak. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi ada 3 pribadi, tapi masing-masing memiliki pribadi. Ya, pribadi. Roh Kudus punya pribadi, sang pribadi, dan Yesus pribadi, anak Allah, anak manusia juga, sama seperti kita. Dan Bapa pribadi. Amin. Tetapi ketiganya dalam satu, yaitu Allah dalam satu. Cuma sisi dalam karya, ya. Kalau karya penyelamatan yang tampil adalah sisi anak, yaitu Yesus. Dan dalam karya untuk menghidupkan karunia yang sudah dikerjakan Yesus, itu dalam pribadi Roh Kudus. Amin, saudara, di dalam. Tetapi ketiganya Allah. Dan Alkitab juga berkata, kalau Bapa tidak ada yang dapat melihat, sebab Dia roh. Allah itu roh. Tetapi kalau Roh Kudus, tidak ada satupun yang dapat melihat, sebab Dia adalah roh. Tetapi kita dapat melihat ketiga-tiganya hanya dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Amin, saudara. Itu sebabnya dunia ini bisa menolak Yesus sebagai Tuhan. Tetapi waktu Yesus datang pada kali yang kedua, menghakimi semua makhluk hidup, roh-roh yang tidak kelihatan, setan, iblis, roh jahat, semua akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Bumi alam semesta yang tidak memuliakan Allah karena dosa, maka semua akan hilang lenyap. Dan semua akan memandang, semua akan mengenal bahwa hanya Yesus Tuhan. Sebab Dia datang pada saat kali yang kedua itu adalah dalam penuh kemuliaan Bapa. Amin. Kemuliaan Bapa. Nah, ini supaya kita memahami, saudara, siapa pribadi Yesus. Bahwa Dialah Allah yang dapat kita lihat, yang dapat kita pegang, sebab Dia sama seperti kita. Dia dilahirkan dari keturunan perempuan, seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Kejadian. Waktu manusia jatuh dalam dosa, keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Itu adalah nubuatan tentang Yesus. Dan Yesus lahir hanya memakai perempuan, tidak ada benih laki-laki. Tetapi oleh Roh Kudus, ya, sehingga Maria mengandung. Itulah Dia disebut anak Allah yang kudus. Amin, saudara. Anak Allah yang kudus. Untuk apa? Untuk misi keselamatan. Misi keselamatan. Untuk menggenapkan Taurat, dikatakan Alkitab, dan segala tuntutannya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi Taurat, hanya Allah Sang Maha Kudus. Dia harus tinggalkan singgasana kerajaannya dan harus menjadi seorang bayi yang lahir hina di kandang. Amin, saudara. Dan Yesus katakan dalam pelayanannya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan untuk masuk surga. Nah, saudara-saudara, kalau yang lain-lain itu hanya menghayal tentang surga. Tetapi Yesus sampai ke surga. Coba saudara pikir. Lalu Dia turun, tinggal singgasananya ke dalam dunia, dalam bumi kita yang hina ini. Dia membereskan dosa manusia. Ya. Lalu setelah selesai membereskan dosa manusia, Dia juga akan kembali. Apakah Dia lupa jalan ke surga? Tidak mungkin, karena Dia berasal dari surga. Amin, saudara. Nah, Dia kembali setelah karya penyelamatannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab pasal 14 ini, saudara, setelah menyelesaikan karya penyelamatannya, Dia katakan
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat 2 itu. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Dia kembali ya ke rumah Bapa, kerajaan surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, bayangkan saudara, ya, dia sudah selesaikan membereskan dosa saudara dan saya, menyucikan kita yang tadinya kita ini, saudara, kelihatan adalah mati akibat dosa. Artinya sedang menuju neraka. Tetapi Yesus yang raja di atas gelar raja turun lalu membereskan dosa kita. Nah, setelah selesai dia kembali ke surga. Lalu dia lihat berapa banyak orang percaya. Oh, dari Getsemani berapa orang ya? Oh iya, tuh rumah tebusanku. Lalu di sana dia menyediakan tempat, dia membangun tempat bagi saudara, rumah bagi saudara dalam kerajaan kekal itu. Kalau sudah selesai katanya, aku akan kembali menjemput kamu. Nah, kalau secara pribadi seperti takdirnya Dani dijemput oleh Tuhan Yesus, dia bawa lagi. Apa bisa kesasar? Dia raja surga. Dia ini tahu jalan datang dari sana, membereskan dosa kita dan jemput kita setelah selesai membangun tempat kita. Dia menjemput lagi, membawa lagi ke sana. Apakah saudara bisa tersesat? Dia jalan. Ada banyak pengalaman saudara. Jadi sesuai dengan iman. Orang-orang kalau dia hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang menjemput dia adalah Yesus sendiri. Tetapi kalau orang-orang hanya imannya, ya persekutuannya kepada Tuhan kurang begitu akrab, Tuhan perintahkan, hai malaikat, jemput dia, bawa dia ke tempatku. Tidak bisa kesasar, saudara. Ya. Jadi ada malaikat. Jadi tidak bisa bertayangan. Amin. Karena dia jalan, dia yang turun, dia juga yang kembali dia ke tempat. Dia lagi datang kembali untuk mengambil saudara dan saya. Dan setelah itu, kalau sudah roh kembali kepada dia, di mana roh manusia? Di Taman Firdaus. Belum masuk surga. Kalau masuk surga itu nanti setelah Yesus datang pada kali yang kedua dalam kemuliaan. Amin. Dan rohnya bersama dengan Kristus dalam Firdaus. Nah, kalau di akhir zaman Yesus akan datang secara besar-besaran. Dia datang, saudara, dia menghancurkan dulu yang membuat manusia berdosa. Siapa yang dihancurkan? Setan, iblis dan pengikutnya, antikris, nabi-nabi palsu dikatakan, dan guru-guru palsu bersama dengan antikristus. Itu ada peperangan, itu perang Harmagedon kalau kita lihat di dalam pasal 19. Ya, dihancurkan mereka dengan pedang yang keluar dari mulut. Ya, kuda yang duduk di kuda putih itu Yesus. Yang bersama-sama dengan dia siapa? Ada tentara yang besar. Tentara yang besar. Rupanya seperti ini. Setelah Yesus datang, yang pertama akan dia membangkitkan orang mati. Jadi orang-orang mati, roh yang ada bersama Tuhan dalam tubuh roh, tetapi hanya dalam roh, ya dapat dilihat secara roh. Ya, tetapi tubuh kita yang ada di tanah, di makam, itu akan dibangkitkan, menyatu dengan tubuh roh, tetapi dalam kemuliaan tubuh rohaniah yang bersifat kekal. Amin, saudara, bersifat kekal. Itu pada saat sangkakala yang ketujuh. Ya, itu yang secara umum Yesus menjemput semua. Tetapi ada yang masih hidup, yang belum mati pada saat kedatangan Tuhan. Bagaimana mereka? Firman Tuhan katakan, maka mereka diubah dengan sekejap mata. Tubuh yang fana ini mengenakan tubuh yang tidak fana. Yang fana ditelan oleh kekekalan.
Pada saat itu saudara-saudara, kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan yang masih hidup. Tetapi yang mati, baik kambingnya dari dibangkitkan dan rohnya sekarang kan bersama Tuhan. Nanti bersama Tuhan juga dan akan bersatu dengan tubuh yang secara daging-daging. Tetapi bukan lagi tubuh daging, tetapi tubuh rohani. Bukan tubuh yang lemah, Alkitab katakan, tapi tubuh yang dalam kekuatan. Tubuh yang bersifat kekal. Bukan tubuh yang panas seperti itu, tapi tubuh dalam kemuliaan. Tubuh dalam kuasa. Nah itu kan bersama-sama Tuhan di awal. Setelah itu terjadilah peperangan. Maka terjadi tentara baik bersama malaikat dan terjadi menghantam semua ya yang di luar Tuhan. Semua dibinasakan. Itu hari kiamat. Tetapi bagi orang percaya hari kiamat itu adalah hari kemuliaan. Hari itulah kita tahu tubuh kita yang sesungguhnya. Amin. Nah itulah jalan. Jadi dia sendiri yang turun, dia sendiri yang kembali menyediakan tempat dalam kerajaannya. Dia lagi yang datang. Bisa kan saudara pikir tersesat? Tidak. Ini jelas firman Tuhan. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin. Kita bersyukur. Nah itu mungkin saudara tahu, ya mengerti, ya. Itulah sebabnya Yesus katakan, akulah jalan. Sebab aku ini raja surga, aku ini sebenarnya Allah, sama seperti itu. Dan tidak ada yang lain selain aku. Sebab Bapa yang dikatakan itu nanti menjadi satu di dalam aku dan Allah menjadi satu dalam aku dan dalam kemuliaan yang penuh, ya itulah sehingga orang mengenal bahwa hanya Dialah Tuhan Allah satu-satunya. Amin saudara. Tetapi dalam karya penyelamatan dalam bentuk Trinitas, 3 pribadi tetapi satu. Tapi tubuh yang menyatakan Allah kealahan hanya dalam tubuh Yesus. Amin saudara. Tapi tidak sama seperti yang kita lihat waktu Yesus di Filipina itu. Kalau dia datang di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, pada saat melihatnya saja Yohanes langsung plak menjadi seperti orang mati. Sebab apa? Dalam kemuliaan yang terang lebih dari matahari wajah. Dan kakinya juga seperti tembaga yang membara dikatakan. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 1 begitu. Coba untuk menyelamatkan kita, dia harus jadi manusia. Coba kalau dia datang dalam bentuk seperti itu, bisa ada mati, bisa ada ahli Taurat menghukum dia, tidak bisa. Tetapi untuk menjadi penyelamat, dia harus menjadi orang yang lemah, orang yang paling lemah. Yang untuk memikul segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Itu sebabnya Mesias, dia harus menderita, dia harus sengsara, dia harus dihina, dia harus dimaki, ya, direndahkan. Kenapa itu terjadi? Karena dosa kita yang ditimpakan kepadanya, yang ditanggung kepadanya. Itulah kasih karunia. Amin. Yang kedua Yesus katakan, akulah kebenaran. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Dan firman itu menjadi daging. Itulah sebabnya dia kebenaran. Dan di dalam pelayanan Yesus sebagai manusia, walaupun lemah seringkali dia dihina, seringkali dia dicaci maki oleh pemimpin agama Yahudi. Tetapi pada saat mereka mencari kesalahan Yesus, tidak ada satupun didapati kesalahan. Baik itu pemimpin Raja Herodes, baik itu Pilatus, wali negeri, baik itu orang-orang Yahudi, imam-imam,
Mereka hanya mempersalahkan karena Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Ya memang benar dia anak Allah. Pada Yesus katakan aku dan Bapa satu. Ya memang benar dia Allah. Bapa dia satu. Tapi tidak ada yang dapat membuktikan kesalahan. Dan karena dia kebenaran, dia juga yang akan membenarkan saudara dan saya dengan cara apa? Dengan cara membayar segala dosa kita, kesalahan kita, dipikul, ditanggung olehnya. Dia yang benar, tapi dia dijadikan dosa bagi kita, dijadikan dosa bagi kita, sehingga dosa kita lah dia harus dilantak, dihukum di kayu salib. Terkutuklah orang yang disalib, kata Alkitab, kata ya hukum Taurat. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada orang-orang yang disalib. Padahal tidak ada kesalahan, tidak ada ketidakbenaran dalam kehidupan. Tapi dia tidak menghindar ketika dia dicaci maki, ketika dia dicambuk, ketika dia diludahi, ketika dia ditangkap. Kenapa Yesus lakukan itu? Padahal dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. Karena dia melihat, aduh, saudara, pendeta darah, itulah yang aku tanggung. Aku rela kepadanya. Kesalahannya, kelemahannya. Karena aku mengasihi dia. Karena dosa-dosamu. Sehingga tatkala engkau membuka hati dan percaya dan menerima dia, semerah kemisi pun dosa-dosamu, kata Alkitab, maka oleh kebenaran Yesus, penebusan Yesus bagimu, engkau dijadikan benar di hadapan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya Yesus kata, akulah kebenaran. Untuk membenarkan kita yang berdosa. Tidak ada manusia yang benar. Itu sebabnya hanya oleh kasih karunia kamu dibenarkan, kamu diselamatkan. Hanya pekerjaan Allah yang dikerjakan di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur, kita berterima kasih. Pertahankan hidup dalam kasih karunia itu. Kita menghargai bagaimana Tuhan berkorban bagi kita. Jangan lagi kembali kepada dosa, kepada cara hidup sia-sia, kepada penyembahan berhala, kepada akar pahit, kepada pikiran kebencian kepada orang lain. Tetapi seperti doa Yubal tadi, pakailah kami sebagai alat untuk kemuliaan, sebagai senjata perang bagimu. Amin, saudara. Ini yang dikehendaki Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak selamanya dapat hidup dalam kebenaran, tetapi saudara-saudara kekasih, kita harus mengakui setiap hari Tuhan ada banyak kesalahan dalam hidup. Tetapi oleh kasih karunia dan darah kasih karunia dari salib menyucikan. Setiap hari, setiap saat aku butuh darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan memberikan perjamuan kepada murid-murid supaya apa? Supaya darah Yesus terus menerus menyucikan mereka dan menyucikan kita. Sehingga kita dibenarkan bukan karena kita benar, tetapi oleh kasih karunia darah salib Kristus. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Amin. Haleluya. Kemudian Yesus katakan dan hidup. Dan hidup. Hidup di pemandangan Tuhan tidak sama dengan pandangan manusia. Hidup manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Pemandangan Allah terhadap manusia hanya seperti robot yang sedang bergerak dan nanti
kematian yang bersifat kekal. Semuanya. Tetapi oleh kasih karunia, Yesus harus memberikan hidup kepada saudara dan saya. Apa itu hidup? Ya kembalikan kita kepada kemuliaan yang hilang. Amin. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1, Yesus katakan, firman Tuhan katakan, ya, Yohanes pasal 1. Ayat 3 dikatakan seperti ini ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia itu Yesus. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apapun itu hanya Yesus yang menjadikannya. Dalam dia ada hidup, ya kan? Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang di sini berbicara kemuliaan, saudara. Terang kemuliaan yang hilang itu kembali. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu Yesus. Dia terang hidup. Terang yang hidup. Terang yang membalikan kita kepada kemuliaan. Dan kalau kita ada di dalam terang itu, terang itulah mengalahkan kegelapan yang ada di dalam hidup. Sehingga di dalam terang itu engkau menjadi ciptaan baru. Amin. Itu sebabnya di dalam Kristus, semua orang ada dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Hendaklah terang itu selalu memperbaharui kita dari hari ke hari sampai kepada kemuliaan Kristus. Amin. Kemuliaan Kristus artinya sampai kita sama seperti Dia. Itu tujuan gereja. Amin. Terang hidup. Nah, itu sebabnya setiap orang yang percaya dan yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kepada mereka Alkitab berkata diberi kuasa oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Kenapa menjadi anak-anak Allah? Kembali kepada terang yang hilang, kemuliaan yang hilang, dan kita memiliki kemuliaan itu kembali. Sehingga kita dikemana-mana tuh, hidup. Oh, itulah anak. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, dari daging, bukan dari keinginan laki-laki dikatakan, tetapi mereka dilahirkan dari Allah. Siapa yang melahirkan kita? Kalau kita percaya kepada Yesus, maka terang itu dalam kemuliaan Roh Kudus menghidupkan kita kembali, sehingga kita dilahirkan kembali. Itu sebabnya yang lahir dari daging adalah daging, tetapi yang lahir dari roh adalah roh. Itu sebabnya kamu harus dilahirkan kembali di dalam roh dan kebenaran. Sebab jika kamu tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk surga melihat pun tidak. Itu hanya pekerjaan Allah, proses Allah. Kita tidak bisa berpikir bagaimana caranya, itu caranya Tuhan. Amin. Yang penting bagi kita, aku percaya hidupku bukan aku lagi, tetapi Engkau Kristus yang hidup di dalam aku. Sama seperti Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di
Sehingga orang yang percaya, dia pindah dari kegelapan kepada terang. Ayat yang katanya, dia pindah dari dalam maut kepada hidup. Amin, saudara. Amin. Itulah kehidupanmu dan saya. Karena imanmu kepada Yesus. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup itu. Hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itulah yang mengalahkan kegelapan. Jadi kehidupan rohani kita di dalam Kristus Yesus itulah yang mengalahkan kegelapan. Jangan kita mengandalkan daging ini. Kalau kita hidup menurut daging, engkau akan dikuasai oleh kegelapan lagi. Tapi kalau engkau hidup menurut roh, rohmu yang diterangi oleh Roh Kristus, maka disitulah engkau berkemenangan. Bukan kuat, ya kan? Bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan. Amin, saudara. Lupa saya. Tapi rohku, kata Tuhan. Jadi terang itu sebenarnya adalah roh Allah yang bekerja di dalam. Amin. Haleluya. Itulah kehidupan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Amin. Dan di dalam ketiga hal itulah engkau akan punya hak di dalam Bapa, kerajaan Bapa. Siapakah Bapa itu? Murid-murid katakan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus katakan, sudah sekian lama aku bersama-sama kamu, hai Filipus, hai murid-murid yang lain. Kamu tidak mengerti apa yang kukatakan. Ketahuilah, tatkala engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Jadi tidak benar kita memiliki tiga Allah, tetapi hanya satu Allah. Tetapi dalam karya penyelamatan, Allah menampakkan dirinya dalam tiga pribadi, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi semua menjadi satu hanya di dalam Yesus. Amin, saudara. Inilah firman pada pagi hari ini yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Amin. Hiduplah di dalam Dia. Setialah bersekutu dengan Dia, berhubungan dengan Dia, bergaul dengan Dia, baik melalui firman Tuhan, baik melalui pujian penyembahanmu, baik melalui doa dan persekutuanmu, baik melalui ibadah-ibadahmu. Janganlah menjauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Karena disitulah Ia mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin, saudara. Di tahun 2023 ini, walaupun orang dunia katakan masa krisis, masa sukar akan melanda bangsa-bangsa, tetapi saya selalu katakan kepadamu, bersama dengan Yesus, pada saat engkau kekurangan, Yesus tidak kekurangan cara untuk menolong engkau. Sebab mujizat pasti ada. Ada banyak penderitaan orang percaya, tetapi Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Sebab kita bukan manusia yang lemah daging ini,
tetapi kita manusia roh yang dalam kemuliaan Allah. Dia menyediakan segala sesuatu dalam kekuatan kuasa yang besar yang tidak terbatas. Amin. Itu yang Tuhan lakukan. Itu yang engkau alami bersama dengan Dia. Di luar Dia kau tidak dapat berbuat apa-apa, sebab dunia ini seperti singa yang mengonggong siap untuk menerkammu. Tetapi di dalam Yesus, singa sehebat apapun sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Dan engkau hidup dalam kemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan dan sampai kepada kemuliaan. Inilah firman pada hari ini. Semoga kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang dapat masuk surga jika tidak. Mengapa melalui Yesus? Dialah raja surga. Dialah yang turun jalan dari surga dan untuk menghapus dosa-dosa. Kemudian dia kembali, dia menyediakan surga. Kemudian dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya supaya di surga di mana dia ada dan kita berada. Kita akan memerintah bersama dia untuk kekekalan, kekal. Tapi kemuliaan yang satu berbeda dengan yang lain, sesuai dengan bagaimana persekutuan dengan Dia, bagaimana kesetiaan, bagaimana pengorbanan. Itu sebabnya Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dia harus ikut aku dimanapun, harus bersama. Kita tidak melihat Dia, tetapi Dia ada di dalam kita. Dialah terang hidup, Dialah kemuliaan yang mengalahkan kegelapan. Jangan coba-coba keluar dari terang itu. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, saya minta yang melayani perjamuan kudus maju ke depan. Baik Bapak Suryadi Niaga, Bapak Kuat, karena Bapak Roli ini tidak ada, diganti Bapak Simpun Kajian, maju ke depan. Kita melayani perjamuan kudus. Dari kasih-Mu aku selamat kehidupan itu. Mataku tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan menjadi dengan iman. Yesus kau kita sembah Dia. Kita inginkan Dia berotoritas dalam kehidupan kita. Kita jalin hubungan kita, persekutuan kita. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia.
karena kasih-Mu, karena karunia-Mu, karena jaminan kami, Yesus. Layakan kami, Bapa. Kuduskan kami, dan kami dapat menerima dan berkenan dalam persekutuan yang indah di dalam Engkau, baik dalam tubuh dan darah. Dan Roh Kudus menghidupkan, sehingga kehidupan kami ada dalam otoritas dan kuasa kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ampuni segala salah dan dosa kami. Ampuni Tuhan, dan layakkan kami. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah. Biarlah kami hidup di dalam penyucian darah dan di dalam kebenaran tubuh dan firman dan Roh Tuhan yang menghidupkan kami di dalam Engkau, sehingga kami dilepas dari segala dosa kita, sehingga kami dibersihkan dari segala macam kelemahan, sehingga kami disembuhkan dari segala penyakit, sebab Engkau yang ambil alih dan menjadikan kami baru. Kami bersyukur dan kami menerima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Jadi terima roti dan anggur ya dengan iman. Jangan dulu dimakan, jangan dulu diminum. Nanti kita makan minumnya bersama-sama ya. Haleluya. Ada salib Bagi jiwa
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Pegang cawan di tangan kanan saudara. Cawan yang berisi anggur Yesus katakan ini darahku yang ditumpahkan untuk menghapus dosa dunia. Yang pertama dosa kamu yang percaya. Sebesar semerah sehitam apapun dosa akan dibersihkan menjadi putih seperti salju. Engkau akan menjadi benar, berkenan untuk tempat hadirat terang kemuliaan. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan penderitaan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Oh haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, ya Tuhan, hidup kami oleh karunia-Mu, oleh kasih-Mu, oleh penebusan-Mu, oleh kemenangan-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas pekerjaan kasih karunia untuk keselamatan hidup kekal kami. Engkau telah melepaskan kami menanggung memikul penyakit dan segala kelemahan kami, segala ikatan kutuk dan segala ikatan dosa. Kau hancurkan dengan kuasa darah.
Dan sekarang kami hidup dalam pembaharuan Tuhan, menjadi tempat terang kemuliaan Allah, sehingga kegelapan itu tidak dapat lagi berkuasa mengganggu kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus buat jamuan yang telah Kau nyatakan, makanan dan minuman untuk hidup yang kekal, dan kami terima dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu.
setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa di surga. Kami hidup hanya oleh kasih-Mu. Oleh sebab itu Engkau melingkupi kami dalam kasih-Mu Tuhan. Jangan Engkau melepaskan, membiarkan kami keluar dari kasih-Mu. Sebab di dalam kasih-Mu Tuhan, kami boleh menikmati arti hidup ini. Kami boleh menikmati apa yang baik daripada-Mu. Kami boleh dilepaskan dari segala macam tipu daya, muslihat kegelapan dunia ini. Pekerjaan-pekerjaan, kekuatan, kuasa-kuasa kegelapan, Engkau hancurkan semua. Karena kasih-Mu melampaui segala sesuatu. Bahkan Engkau indah di dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan. Lingkupi kehidupan kami dalam kekuatan kuasa surga, pribadi demi pribadi. Jangan Kau izinkan ada kuasa-kuasa lain mengganggu setiap pribadi kami. Begitu kuasa penyakit, begitu kuasa kelemahan, begitu kuasa roh-roh yang merancang celaka, atau orang-orang yang berbuat jahat dalam bentuk apapun, semuanya itu Kau indahkan, Engkau jauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup menikmati betapa hebat kasih-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat ini, baik pribadi demi pribadi, baik keluarga demi keluarga, baik anak-anak, semua ada dalam kuasa Tuhan. Bahkan keluarga jemaat yang tidak hadir, Engkau menjamah mereka, kami tidak melihat mereka. Tetapi Tuhan, mereka adalah milik-Mu dan Engkau memelihara, sehingga semua terpelihara dalam kasih Tuhan. Demikian baik keluarga yang hadir saat ini, mungkin berdoa bagi keluarga-keluarga mereka yang jauh, atau anak mereka atau keluarga besar yang mengalami banyak kelemahan atau gangguan membutuhkan jamaah Tuhan. Baik mereka yang sakit, baik mereka yang lemah, baik mereka yang terikat, Tuhan Engkau menjamah saat ini, Engkau memberkati saat ini, dan Engkau menyatakan pertolongan-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Demikianlah kehidupan umat-Mu, anak-anak-Mu ini ada dalam kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Tuhan, baik dari Tuhan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, di mana RT RW kami tinggal, semua masyarakat penduduk dimanapun ada dalam jamaah Tuhan. Gereja-gereja semua ada dalam berkat Tuhan. Demikian Engkau juga memberkati semua mata usaha pekerjaan sidang jemaah, baik sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, sebagai para pengusaha, sebagai pedagang, sebagai peternak, sebagai pekebun, sebagai petani, buruh upahan, dan semua ada dalam berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kehidupan kami termeterai menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang menebus kami dari kesia-siaan, menjadikan kehidupan kami berarti. Engkau Tuhan yang memberkati, baik persembahan anak-anak-Mu, persembahan syukur, sukarela mereka, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu bahkan dari perbendaharaan-Mu. Sebab Engkau tahu apa menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan seluruh kehidupan kami, dan kami pun bergantung hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan kelimpahan dan segala berkat-Mu Engkau curahkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menolong, menghibur, memimpin kita sampai kepada hari Maranatha, dan kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaannya yang kekal. Kami bersyukur menerima seluruh berkat Tuhan dan segala kebaikan Tuhan di dalam nama